mahasiswa dari Stikes Surya Koba, Yogyakarta yang akan melakukan komunikasi terbatas bersama Ibu. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri. Nama saya Suratmi Lestari, tapi biasa dipanggilnya Ibu Tari Purito. Alamatnya di Manggisan RT 6 Batudono, Mentapan, Bantul. Untuk usia saya 48 tahun, anak saya 2, yang besar sudah usia 24 tahun, yang kedua laki-laki usia 16 tahun. Itu usia Ibu 48 tahun. Jadi Bu, karena jurusan saya kesehatan masyarakat yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan usia Ibu tadi 48 tahun, apakah Ibu ada keluhan? Gini Mbak, 48 itu sudah masuk premenopause ya? Sudah Ibu. Saya itu suka gini, kadang haid saya terutama untuk masalah haid itu sedikit, terus dulu kan yang masih di bawah usia 40 itu kan sudah rutin paling sampai 6 hari gitu ya, sekarang itu cuma kadang 4 hari. Tapi masih rutin Ibu? Rutin, tapi masih, tapi kayak ngeflat itu jadi nggak banyak, paling yang banyak itu cuma 2 hari, setelah itu cuma dikit-dikit aja. Nah itu apakah memang tanda-tandanya sudah masuk premenopause itu? Kemudian ada keluhan lain Bu? Ini suka kayak bad mood gitu loh, terus kadang kalau malam itu susah tidur, jadi kadang kalau udah tidur terus nanti bangun udah susah tidur lagi, terus kadang badannya itu kok udah kayak lain sama nggak kayak dulu atau memang sudah tua gitu loh. Jadi gampang banget capek, kadang ngerjain sesuatu itu kayak nggak selesai gitu, apa itu memang masuk itu atau nggak tahu apa yang terjadi di tubuh saya, apakah hormon saya sudah berubah, nah gitu. Kalau misalnya ingatan Ibu? Nah itu kadang itu saya cuma mau ngerjain hal sepele aja kok lupa, Iya, jadi kadang ke belakang mau ngapain harus ke depan dulu, dipancing dulu, tadi aku ngapain ya, nah seperti itu waktu ngaruh, atau memang karena sudah makin tua banyak urusannya, banyak yang dilupakan. Jadi Ibu izin menjelaskan ya Ibu, sebenarnya Ibu itu sudah masuki fase masa premenopause ya Ibu. Itu sebenarnya itu bukan penyakit Bu, semua itu bukan penyakit, tapi itu fase yang akan dialami semua wanita. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya Bu. Normal ya? Iya normal Ibu, semua wanita mengalami hal tersebut. Oh sudah tua sekali. Enggak Ibu. Nah kalau misalnya, tapi Ibu kita bisa mempersiapkan diri untuk melewati masa-masa itu Bu. Dengan cara apa? Yang pertama kita bisa olahraga atau pola hidup sehat Bu. Yang pertama kan pola hidup sehat ya, kayak makan makanan bergizi. Ibu suka makan sayur? Suka. Kalau protein gitu, hewan-hewani? Protein jarang sih, kadang ya paling ayam ya, umum itu kan ayam, terus telur, daging jarang itu ayam aja sih untuk dagingnya. Jadi kalau proteinnya dari ayam ya Bu. Kalau tempe Bu suka? Iya, tempe tahu saya suka. Nah tempe tahu itu juga Bu, jadi daging lain atau protein lain bisa diganti dengan tahu dengan tempe gitu. Tapi nggak ada durasi, dagingnya harus seminggu berapa kali? Nggak ada Bu. Setiap hari harus mengkonsumsi itu malah beragam ya. Iya. Kemudian Bu konsumsi juga vitamin-vitamin, serat kayak tadi sayuran hijau gitu Bu, kayak bayam ataupun kangkung juga bisa Bu, dan lain-lain sayuran serat gitu ya Bu. Kacang-kacangan boleh ya? Boleh kacang panjang ya. Kadang suka makan kedelai itu loh. Iya Bu, itu boleh juga ya? boleh banget. Kedelai rebus, apa itu? Edamame itu nggak apa-apa. Terus Bu, yang kedua Ibu bisa melakukan olahraga Bu, aktivitas yang banyak ataupun sosial. Kalau kita ngapa-ngapain itu nyapu, itu bukan olahraga ya? Oh itu kan malam Bu, kayak senam, yoga Bu. Ada yoga untuk premenopause itu ada. Jadi untuk mempersiapkan panggul lebih kuat untuk reproduksinya itu gitu kan. Kemudian senam juga Bu. Iya boleh, perbanyak aktivitas juga ya Bu. Kemudian yang ketiga yaitu sering-sering minum air putih Bu. Itu nggak harus hangat apa dingin gitu, nggak ya, yang penting air putih ya. Iya, sering-sering minum air putih. Kemudian yang keempat Ibu tadi bilang ada sering susah tidur. Nah, itu gimana itu? Nah itu saya mau merekomendasikan ya Bu, ada herbal dari kampus kami, yaitu untuk meningkatkan daya ingat. Kalau misalnya Ibu suka lupa, nah Ibu bisa mengkonsumsi ini. Ini tuh nanti direbus Bu, dikasih air, kemudian tunggu airnya mendidih, baru dimasukin ini. Berarti bukan diseduh ya, memang direbus? Iya direbus Ibu. Ada takarannya nggak? Ada. Jadi kayak 200 cc airnya, kayak sekitar 10 gelas air nanti dimasukin, kemudian direbus airnya, dimasukin juga ininya Bu. Ini semua? Iya semua. Kemudian tunggu sampai mendidih, baru bisa diminum. Tapi didinginkan dulu baru bisa diminum pagi ataupun sore hari. Berarti ini bisa untuk 10 gelas ya kalau di sini tulisannya. Iya. Terus nanti setelah itu kan nggak langsung dibuang, itu dipanasin lagi. Iya. Sampai berapa kali? Nggak ditambah air lagi? Oh nggak usah Bu, sampai habis aja. Berarti cuma 1 porsi aja ya? Iya. Sekali. Jadi ini alternatif untuk meningkatkan daya ingat Ibu ya, karena Ibu tadi bilangnya sering lupa. Jadi Ibu
jamunya. Oke, terima kasih, nanti saya akan mencoba. Ya, untuk yang lainnya Bu mungkin ada keluhan lain. Tapi kalau yang susah tidur itu gimana? Kalau susah tidur itu Bu bisa dengan teh Bu, Teh apa? teh aromaterapi. Oh gitu. Iya. Oke. Ada biasanya jual di apotek Ibu, di kami pun juga ada jual teh buat menenangkan, jadi kita bisa lebih dulu tidur gitu. Terus kalau yang olahraga itu sebaiknya seminggu berapa kali atau berapa menit gitu? Kalau olahraga itu Bu sehari usahakan 30 menit 30 biasanya. menit. Oke. Terus seminggunya berapa kali enggak? Seminggunya kalau sehari biasanya setiap hari sih Bu. Oke. Tapi kalau misalnya seminggu 5 kali atau 3 kali buat senam yang berat, senam yang itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya buat aktivitas itu biasanya 30 menit. Berarti sekedar jalan kaki aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Muter lapangan juga Iya. nggak apa-apa? Iya, muter lapangan 30 menit. Terus nanti itu kalau misalnya banyak olahraga jadinya pegel-pegel itu Oh. gimana? Enggak Bu, Apa harus dikurangi? nanti olahraganya nggak yang harus berat-berat juga, karena kan Sekedar gerak saja iya, ya? sekedar gerak saja. Oke, terus itu kalau untuk porsi makan gimana? Tadi kan sayuran ya yang ditambah, nah itu untuk karbohidratnya saya harus dikurangi atau enggak? Gitu. Kalau buat sayuran sih Bu, seperti yang Ibu konsumsi Oh, yang saja, biasa, cuman biasa, mungkin ditambahi protein dan seratnya. Oh, berarti yang penting di protein dan serat. Untuk kita menyiapkan untuk ke fase menopause, biar nggak terlalu gejalanya tuh biar nggak terlalu berat gitu ya Bu. Oke, terima kasih informasinya. Ya. Baik, terima kasih Ibu udah berkeluh kesah. Yang penting senyamannya Ibu, yang penting 3 tadi Ibu, pola makan, olahraga, dan kondisi hebat-hebat. Oke, terima kasih Mbak ada informasinya. Insya Allah saya akan melaksanakan sebisa mungkin dari yang Mbak ada lakukan tadi. Kemarin-kemarin kan saya untuk olahraganya semau saya, Iya. paling seminggu cuma 1 kali ya. Nanti insya Allah saya akan tambah. Iya. Terus ini herbanya juga mungkin akan saya coba dulu ya. Nanti Iya. saya minum, semoga bisa membuat saya lebih baik lah. Iya. Kemarin kan saya sempat khawatir, duh gimana, tapi Oh, iya. dengan informasi yang Mbak ada tadi, saya jadi tambah tahu ya saya harus bagaimana. Terus dalam menghadapi premenopause. Baik, sama-sama ya Ibu, semoga sehat selalu Bu. Amin. Terima kasih Mbak Ada. Iya.